Granger yang dari untuk penderitaan. mengimbangi dari early game-nya. Teman-teman, GPX Ladies mereka bakalan harus sedikit kesulitan. Lilia oke, kuat. Florid not really that hard gitu loh. Kalau misalnya masih di awal-awal masih kayak sedikit lembek juga gitu kan, belum berasa banget. Tapi buat veteran era, adanya Granger, adanya Rafaela, ini bisa menjadi kekuatan daya dorong mereka yang juga cukup besar. Oke, dan ya kita bakal melihat di mana adanya Granger Fountain seharusnya. Kalau tadi tidak salah ya, itu bakal ada Granger Fountain, dan ini menjadi menarik juga sih. Karena memang dari Granger sendiri mungkin ya untuk power di awal dia punya damage dengan Rhapsody pastinya, tapi untuk clear lane-nya dia cukup lama. Dia cukup lama dan itu benar-benar karena kenapa jarang banget orang pakai Granger design, karena sering banget itu. Kalau di WSC sendiri memang lebih banyak digunakan sebagai Granger, seperti kemarin ada yang side ternyata untuk Grangernya sendiri. Menjadi menarik tentunya karena FIFA akhirnya benar-benar menggunakan Baxia sebagai jungle-nya. Tapi kalau kita lihat juga sini berada di area dekat lane dan tentunya dari bagian sebelah kanan, dan Puni juga bakalan langsung coba untuk clear dengan cepat dan probably membantu ke area bottom lane lagi. Mulai dicicilin dari sana sini, dan ingat salah satu kelemahan Lunox adalah clear lane-nya lama. Betul, dan ini dari Lilia sendiri bisa dikenal sama Lunox. Ketika di Dream dia punya Black Shoes buat balikin dari dia, tapi ya jangan langsung dipencet gitu, TB-in aja dulu sampai Dreamnya habis gitu dan keningnya udah mau habis atau darahnya udah gak kuat, baru Black Shoes. Betul. Bisa banget ngebait jadinya. Dan ada pulse. Oke. Mungkin ada sedikit kendala juga tentunya dari para player yang berada di stage. Harap bersabar dulu teman-teman. Biasanya sih kalau bermainnya online itu kan masalahnya koneksi. Kalau sudah sampai di stage, yang bisa jadi kemungkinan mungkin ada di device masing-masing, atau mungkin audio, atau mungkin ada permasalahan lain tentunya yang bisa mengganggu dari jalannya permainan. Jadi kayak oke, lebih baik kita pause aja dulu sebentar supaya mereka bisa bermain dengan aman, dengan nyaman, dan bisa memberikan performa yang terbaik gitu loh. Betul, nggak mungkin sih serang dulu sih, udah pasti nggak mungkin itu. Jadi tenang buat kalian, sabar dulu, kita pause sebentar karena ya daripada nggak nyaman playernya mendingan ditunggu dulu sebentar sampai merekanya udah ngerasa oke, fine, baru mereka lanjut main. Wah, ini udah ada pantun nih dari Sony Sanjaya. Pagi-pagi pasang keramik, malam-malam adu mekanik. Kayak ganti gak sih? Itu udah aduh, di kuping tuh udah terlalu kebanyakan, terlalu familiar yang kayak gitu-gitu tuh. Masang keramik udah gak bisa. Dulu ikan hiu, sekarang masang keramik. Oke. Wah, ini ada lagi juga nih yang menarik nih dari Yufi Kiarandika. Beli sate di bawah palang, GPX ayo bawa BTR pulang. Wow. Dibawa ya, dianterin berarti ya sampai ke depan GH kali ya. Udah cukup katanya ya, kita aja yang mau pulang piala gitu kan, kita anterin pulang deh gantinya gitu kan. Tapi kalau buat LS sendiri iya hantem aja terus. Buat ke arah seorang FIFA bakal coba untuk digangguin juga, tapi buat Earl sendiri masih bisa bertahan tentunya. Masih ada cover dari seorang Cincau yang sangat baik tentunya. Yes, betul banget. Dengan flicker tadi yang terbuang, otomatis tidak ada flicker di turtle, namun sudah low banget dari Cincau. Dan tadi belum menggunakan flicker, untungnya masih ada flicker untuk Cincau, masih bisa fight lagi kalau emang mau karena sudah datang dari Sky kali ini. Dan CL-nya udah mulai low juga, coba di spray terus menerus, Mountain Choker keluar, bakal coba di stun barusan, namun sayang tidak berhasil kena dari stunnya Al. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga di area ini sebenarnya masih ada pergerakan juga loh dari dua orang, yaitu Eli dan juga Palantir. Sementara itu Turtle juga udah bakalan up kembali dalam 3 detik ke depan, dan ini adalah Turtle pertama tentunya dalam game yang kedua. Kalau aku balik atau Nori dari GPX, namun kita bisa melihat di mana Palantir Nathan hampir saja terkena flowing bloodnya, coba ditabrakin lagi sama Ele, dan first blood terjadi kali ini, namun Ele harus korban juga menjadi 1 kill balasan, namun pressure yang diberikan dari Bellator tidak lepas. Turtle berhasil diamankan, coba untuk ditabrak kali ini kah dari Sky-nya, ternyata Arrow yang diincar terlebih dahulu, ada emblem tank yang meledak, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Arrow. Wah, control save blast-nya sih tadi memang udah cukup nyala juga, dan itu malah menjadi satu finishing hit yang sangat baik juga dari seorang FIFA. Tapi sekali akan kembali lagi dalam farming pattern-nya.
sudah ada 2 orang tentunya yang datang kembali dari base dari seorang Cini dan juga Vivian tadi yang habis nge-recall. Dan kalau kita perhatikan sendiri untuk mappingnya, teman-teman dari GPX Lady sudah mulai akan berkumpul kembali di area mid lane. Yes, betul. Dan ini untuk kekuatan clear lagi-lagi dari GPX dia lebih unggul. Sementara kita lihat di top lane sudah datang rotasi bahkan 3 player yang datang ke arah top lane, dan ini bakal mengambil Ghoster dengan sangat nyaman karena Palanirnya juga udah di zoning out sama Earl. Bahkan kita dapetin turret sepertinya. Yes, karena udah ada 4 orang juga, tapi ingat ini malah menjadi satu informasi untuk Belton Era di mana mereka harus menunggu cincaunya. Cincau masih sembunyi juga, mungkin terlihat atau tidak, sepertinya tidak terlihat dari mata seorang Cini. Udah bakalan ada maksimum charge yang lebih sekali. Tapi harus muncul ternyata di belakang ada Cini juga udah mengeluarkan darkening yang cukup sakit tentunya. Masih tertahan juga, masih ada chemical reaction yang dia keluarkan. Oh, tapi harus mundur dulu, harus merelakan aja sebentar karena Cini walaupun dia cukup sakit tapi tidak boleh diremehkan. Yes, dan dari Granger sendiri dia nggak bisa ngancurin turret secara cepat. Sementara sudah datang kali dari LA coba untuk menempel ke arah Vival. Hampir bisa untuk dipanis barusan, namun damage-nya kurang, akhirnya masih bisa selamat juga dari Vival. Sementara kalau kita lihat ini bakal bertukar lane sepertinya, di mana LA yang udah mulai turun ke arah bottom lane. Turtle ada di atas. Apakah mau mirroring lagi nih dari GPX? Wah, bisa jadi sih ada kemungkinan seperti itu, tapi udah ada cincau juga yang sepertinya akan digunakan untuk memancing ke arah Turtle-nya supaya dia bisa ke samping. 2 main akan digunakan oleh teman-teman dari GPX Lady. Mau coba untuk dimaksimalkan, tapi Elenya malah sudah berhasil terkill oleh seorang Vival. Tapi Turtle sudah berhasil diamankan, dan di arah bottom lane sudah mulai ada Funi yang berjalan dengan Ciwin sendiri, tapi mulai ditahan juga sama seorang Vivian. Sementara itu ini juga ikut menjaga dari samping, bikin teman-teman dari GPX Ladies mau nge-defense pun agak sulit. Oke, dan masih belum hancur juga dari turret, namun dalam bahaya kali ini. Sakit banget damage dari Jet Sonata barusan. Coba untuk di fight back kali ini Cini yang menjadi target selanjutnya. Cini harus down. Masih ada Rhapsody juga dari Cel yang lumayan sakit karena LA masih coba untuk bermain di depan, coba untuk menempel kali ini dari LA, terkena stun lagi. Masih bisa bermain kali ini, masih punya flicker juga, namun satu hit Joker keluar, berhasil mendapatkan 1 kill karena Cel. Nice sekali tentunya dari satu bom Mountain Shocker, dan itu harusnya sempat terkena sedikit ciprat-cipratannya, tapi memang Belton Era, ingat mereka juga masih memiliki network yang sama, mappingnya, pressure-nya pun masih mereka pegang, tapi di bawah area-nya cukup sulit untuk coba di take down karena Uranus-nya benar-benar lincah banget. Tapi lihat Viva masih bisa mundur ke belakang, masih ada Viva juga yang ikut menjemputnya, diberikan Holy Healing, mundur lagi ke belakang, santai, masih bisa untuk terus mendefense sepertinya dari teman-teman Belton Era. Wah, ini bahaya banget karena memang sudah tidak ada outer turret. Darkening masuk kali ini mengincar ke arah L, namun hati-hati, ada satu backup dari Puni yang sangat bagus. L-nya udah mulai low dan harus ditumbangkan nampaknya. Walah, kalau begini malah bisa dibalikan lagi tentunya oleh Belton Era, karena salah satu pemberi vision mereka sudah menghilang, tapi memang ada momentum kedua yang dikeluarkan oleh seorang Sky sebagai pengganti hilangnya Ciwin dalam beberapa detik yang lalu. Ya, tapi masih cepat lah, lagi dengan emblemnya juga responnya bakal lebih cepat. Sementara kalau kita lihat kali ini Cincau dalam bahaya sebetulnya. Hati-hati Cincau karena sudah langsung maju menggunakan Rondo. Darkening juga dilakukan kali ini, coba diterobos, mungkin hampir saja bisa selamat dengan heal, namun sayangnya harus tumbang. Wow, sayang sekali ya, tapi dari arah samping juga Ciwin juga bakal datang kembali tentunya dengan Sky. Sayang sekali Sprout-nya masih belum bisa mengenai, prediknya sedikit terlambat tentunya, tapi Vivian juga masih bisa, namun cukup pedih juga. Vival bakal coba untuk datang lagi, masih ada 3 orang juga coba untuk ditabrak, dan kena ke atas orang, mundur lagi ke belakang karena masih ada 5 orang dari Beletron yang ikut datang. Tapi lihat Ele, satu aja tengah nggak mau ikutan, bodoh amat, yang penting keliling minion management. Sekarang saatnya baru gangguin 3 orang dari Beletron Era. Oke, kali ini mulai keras banget, namun harus stiker barusan dari Ele. Sudah ada Legendara yang lumayan sebenarnya dimajuin lagi ternyata sama Ele. Hati-hati, Darkening masuk dan berhasil ditumbangkan dari Ele. Terlalu greedy nampaknya. Oh, nggak bisa kalau maju seperti itu. Karena kalau misalnya terlalu banyak maju, apalagi tadi dengan posisi ada seorang ini ya, kalau nggak salah itu benar-benar dia meltdown banget
Oke, dan kali ini Turtle mulai di setup sama teman-teman dari Beletron, walaupun 4 lawan 4 dari GPX sudah siap kali ini karena memang Cell lagi sibuk untuk mencuri red buff sepertinya. Namun kita bakal melihat peraduan Retri sepertinya, dan Retri yang berhasil diamankan oleh Beletron. Harus mundur kali ini teman-teman dari GPX, gak boleh terlalu greedy. Dengan adanya buff Turtle, BTR sangat kuat. Ya, betul sekali, apalagi untuk Vival, dia punya salah satu skill, yaitu Shield Unity yang bisa digunakan untuk follow up teman-temannya dengan mudah. Berguling menjadi roda gila, bisa nyusul dengan lebih gampang lagi, tapi maksimum charge bisa jadi cancel oleh seorang Cicau. Oke, dan harus lebih sabar lagi kali ini dari GPX juga. Dan kalau dari Beletron dia harus konsisten. Mereka harus berani untuk membuat sesuatu apapun itu, karena memang kalau kita lihat dari sisi objektif turret memang masih diungguli sama teman-teman GPX. Dan ini sangat kesulitan dari Beletron juga untuk mengunggulin map controller dengan posisi seperti ini. Namun Sky dibawa bersama dengan Ele, bahkan terjepit nampaknya. Ele harus tumbang menjadi korban pertama. Next target Sky, masih ada tempelan juga dari Vival dengan Testage Poison yang sangat sakit, berhasil mendapatkan killnya. Namun Earl kali ini yang coba dikejar, adanya Falling Star Moon, terkena Immobilize lagi, masih punya flicker, untungnya masih bisa survive. Masih bisa survive tentunya, masih selamat. Ciniper walaupun terkena stun masih cukup santai aja terlebih dahulu, tapi Funi sebenarnya akan coba untuk clearing dengan cepat aja supaya bisa ikut nge-backup temennya, karena di area top lane Cincau benar-benar coba untuk terus-menerus di-gank oleh teman-teman dari Beletron Era. Hati-hati di sana cukup ramai juga tentunya, harus mundur ke belakang. Tidak baik untuk jantung tentunya dari keberadaan seorang Cincau sendiri. Ya betul, karena memang bisa banget untuk di burst, hati-hati karena Cell ini dia masih sakit banget. Pasti dia high network sih, karena memang dari tadi dia melakukan split. Dan ya kita tahu lah Granger dengan Rhapsody-nya sakit banget, pasti belum lagi Dead Sonata. Apalagi kita bisa melihat di arah mid lane mau coba dijepit kali ini Sky bersama dengan Earl, coba ditabrak mungkin sama roda gila. Masih punya puncture juga, namun gak boleh terlalu depan. Total Fusion udah mau habis harusnya, bakal coba untuk dibalikin mungkin. Namun Ele kali ini datang dari sisi yang lain. Ini juga siap untuk melakukan follow up kali ini, dan keningkah belum ternyata. Belum sabar terlebih dahulu karena mereka juga masih menunggu, apalagi di area pilihan hasil di Cincau juga yang ikut membersihkan sedikit dari minion base yang ada. Yes, betul sekali. Sementara kalau kita lihat Ele benar-benar strong banget di depan, namun Darkening dari Cini berhasil menembus Ele. Harus mundur kali ini, sudah ada Mountain Shocker juga. Visionnya mulai kebuka, dibalikin lagi dengan Dead Sonata. Sakit banget Dead Sonatanya, dan berhasil mendapatkan kill. Kalau begitu juga Palantir masih coba mengejar ke arah Sky, dan killing spree Thrill. Cini berhasil mendapatkannya. Wow. Sementara itu ternyata Chell berhasil di take down oleh seorang Ele di area bottom lane. Bottom lane sepertinya akan coba untuk direlakan pada Vival. Bakalan coba untuk mendapatkan ke arah seorang Cincau, tapi sakit banget. Godlike diamankan oleh seorang Vival, tapi di arah bottom lane coba untuk ditukar tentunya dengan satu buah kompensasi, yaitu Isentar tentunya. Ele harus memilih pulangnya, mau cabut kemana, maunya coba untuk bertahan hidup tentunya dari seorang Ele. Tapi kalau ada 4 orang, Oliver pun juga sudah masuk, tidak akan bisa selamat lagi. Betul, dan ya untungnya masih bisa saya dapetin satu turret sih. Dan ini Vival ini tadi ada efek-efek bakar, dia glowing atau red tadi? Harusnya red sih, karena masih 11 juga. Kalau dia glowing agak tipis harusnya. Enggak, Vival kayaknya beli dia punya tengahan dari Curse Helmet, karena tadi barusan jadi Curse Helmetnya. Tadi kayak ada efek glowing gitu, mungkin kayak red kan. Red team hero has been slain. Tapi Cincau ternyata sudah berhasil menumbangkan Palantir. Sementara itu, kalau kita lihat kembali, Lord bakalan coba untuk diambil tentunya oleh teman-teman dari Beletron Era. Oke, dan Lordnya bakal free sepertinya, karena memang gak siap juga posisi teman-teman dari GPX. Bakal coba dibalikin kali ini Ele di bagian depan mengincar Karacel, dan berhasil menumbangkan Karacelnya. Vivian juga menjadi korban selanjutnya, coba untuk dikejar kali ini Karacini, namun tidak boleh terlalu greedy juga. Lordnya udah mulai muncul di atas, bakal langsung di clear sepertinya. Wah, sayang banget tadi Sprout dan seorang Ciwit tidak berhasil pesan ke arah seorang ini ya. Tapi gak masalah, yang penting Lordnya sudah berhasil di-clear, dan teman-teman dari GPX sepertinya masih bisa untuk mendapatkan interference yang berada di area top lane bagian Ele. Gak peduli lagi siapa yang di depan, ngadut lo sama Palantir, mantan tim aku. Ayo kita dansa bareng, aku dari piring, aku dari selendang, mana yang lebih kuat kita uji di sini. Tapi kayaknya Ele yang lebih gak kuat. Ya sekarang itu deket banget sih sama base Beletron gitu kan. Tiba-tiba dibalikin, jeder, aduh udah deh.
berbahaya banget, tapi kayaknya juga di sini sambil melakukan farming Oh, juga Rio deh. tentunya supaya dia nggak begitu kalah nih dari segi network. Karena Chell 8.200 guys dan mulai sedikit mengejar dan bahkan menjauhkan dirinya dengan 8.500 network sudah mulai disamakan kembali oleh teman-teman dari Apex Ladies. Hati-hati karena dengan sudah adanya BOD untuk Isunsin, damage-nya itu mulai susah untuk ditahan. Dan jangan lupakan juga ada satu strategy yang bisa dilakukan sama GPX yaitu dari LE. Fokus dari teman-teman Bellator ini jangan sampai terbagi. Oke, tapi kalau kita lihat juga LS sedikitnya bakalan coba untuk mundur aja langsung menggunakan flickernya, tapi ini jadi informasi tentunya untuk teman-teman dari Peloton Era. Tiba-tiba Earl punya purple buff gitu kan, gak masalah pasti purple buff dari musuh. Karena Cincau juga punya, berarti Sky-nya nggak dibagi, iya nggak apa-apa. Betul. Ya nggak apa-apa, yang penting punya musuh kalau yang dipegang Ciwin. Tapi sudah habis tentunya di tangan Ciwin, berarti sebentar lagi bakalan up juga. Udah ada Mountain Shocker, lagi-lagi dibuka Vivian. Shit, 1,5 ban tentunya sakit, tapi Vivian juga udah bakalan coba untuk yang nggak dikasih untuk bisa mendapatkan dia punya purple buff. Bakalan mungkin coba untuk dipisah aja kalau tidak perlu lihat dimajuin lagi. Siapa yang berhasil dapetin, tapi di samping Chell yang berhasil menumpangkan ke atas seorang Earl. Ini saatnya teman-teman dari Apex Legends harus mundur kembali tentunya. Yes, dan tadi dengan Retribution masih mendapatkan purple buff-nya dari Vival juga, dan muncul barusan. Oh, dari Darkening ternyata Flicker mau tidak mau harus digunakan. Sky terjebak kali ini, nggak bisa ngedefense karena mid lane-nya dan harus merelakan turretnya. Namun kali ini purple buff mulai dikuasai, terkena stun lagi dari Cincau, tidak boleh terlalu open ke depan. Masih ada Mountain Joker, masih ada Vision yang terbuka, akan kontes juga seperti yang enggak. Nggak kuat lagi kalau mau dikontes sih, karena di sini Vival lihat sekarang berganti lagi purple buff-nya di Vival dan juga seorang Chell malah menjadi berbahaya. Apex Ladies mulai hilang tempo, tapi lihat LA juga sudah mulai sedikit menjalankan meta cuek yang tadi sempat dijalankan oleh seorang Chell. Itu minion wave-nya yang berada di area bottom lane gede-gede banget loh. Yes, betul. Ini benar-benar bahaya karena memang dari bagus, namun Darkening. Oh no, Ele dalam masalah kali ini. Ada satu bantuan dari Bloom, namun tidak kuat ternyata. Ele tetap harus tumbang. Sayang sekali, niatnya coba untuk ganggu, ternyata di surprise ada 3 orang. Rame banget, Alves, Ciputat, Cikampek tadi. Nggak bisa kalau begini caranya. Sulit sekali tentunya untuk kedua belah tim, karena dilihat juga dari networknya baru menjadi 12, tentunya sama dengan 43.000. Sudah cuma 501 supportnya, dan ini tidak begitu kasih untuk kedua tim ini. Sekarang yang lebih penting adalah gimana caranya supaya mereka bisa menang, karena memang pressure dimiliki oleh Bellator Era dan juga dari Apex Legends itu 50-50, tapi Taran masih menang di Apex Legends. Betul sekali, sementara ada stun yang sangat baik karena Earl masih bisa mendefense seperti Cincau berhasil menjadi korban pertama, namun kini juga menyusul. Masih ada Dead Sonata kali ini mengejar karena Earl masih bisa survive juga, masih ada Bloom ditabrakin lagi kali ini sama Ele, coba untuk menempel ke arah Chell, namun Vival damage cukup sakit juga. Chell masih free, hati-hati karena Sky-nya mulai terekspos, tidak bisa terlalu depan pastinya. Masih ada Mountain Shocker terkena stun lagi tadi, mau mulai sedikit. Sky coba untuk maju mungkin, namun jangan terlalu offside karena Sky bisa dipanis. Oke, dan kalau begini ternyata teman-teman dari Apex Legends mereka masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua tentunya. Tapi kalau ada Palantir mulai datang untuk mengacaukan konsentrasi teman-teman Apex Legends, 3 akan dikirimkan untuk menzoni. Tapi dia Ciwin udah ada Sprout juga yang dikeluarkan sama dia. Ele bakalan coba untuk kembali mengulur waktu sedikit, tapi Kaye cukup berani mengejar ke sana Vivian. Repositioning cukup sulit, masih ada Ciwin juga ikut ke cover tentunya. Dari samping masih ada Ele yang bakalan coba untuk datang lagi. Puni, jangan buka bas kamu Lilia, bocah kecil. Walaupun punya Black Shoes, sedikit berbahaya gak sih? Yes, betul. Dan kalau kita melihat Mercusnya udah kebet, bisa ditabrak banget. Sekali ini Ele yang ditabrak dengan roda gila barusan, namun terkena stun yang sangat bagus dari Earl. Sayang banget Lordnya kereset ya. Tadi Iya. kalau diterusin dapet sih sebenarnya untuk perhitungannya. Mungkin mereka nggak memanfaatkan. Lebih baik kita tahan dulu, sabar dulu, karena Mountain Shocker barusan dikeluarin dan udah ketahuan posisi dari teman-teman Bellator Era berada di dekat Lord tadi. Dan karena Sky juga udah selesai untuk melakukan farming sambil clearing juga, ini saatnya untuk mereka kalau mau coba untuk dapetin Lordnya, karena ini wave-nya udah pada jalan. Yes, wave udah pada jalan. Ini benar-benar berpengaruh banget sih. Setup Lord yang baik antara Bellatron ataupun GPX nanti ini akan membuahkan hasilnya pasti bagus banget. Betul sekali, dan bahkan bisa membuahkan kemenangan.
betul sekali. Ini Cel udah nggak boleh dikasih free, udah nggak boleh, udah harus ada ditempelin satu. Dan yang paling possible sebenarnya Ele udah harus memilih targetnya, siapa yang mau ditempel. Cel damage dealer utama boleh banget ditempel, namun jangan lupakan Cini. Betul sekali, tapi kita akan lihat juga tentunya udah ada Mountain Choker lagi-lagi membuka mengambil posisi dari teman-teman Skeleton Era. Mungkin teman-teman dari GPX pengen coba untuk ke arah seorang Chell, tapi masih ada Vivian juga nih yang nempelin dia, makanya mereka mungkin masih ragu mau all in atau enggak. Yes, sementara kalau kita lihat di mana Lord yang udah siap untuk di setup sepertinya sama teman-teman dari GPX, karena udah mulai berkumpul di 4 pemain yang datang ke area Lord Pit. Masih ada Ele di top lane, namun Palanir juga masih top lane. Kondisinya bakal jadi 4 lawan 4. Namun oh no, Cini gak ketahuan ternyata, dia langsung dari kening di arah top lane mengejar ke arah Ele, hampir saja untuk mendapatkan kill. Sementara kita lihat Lordnya di commit dan berhasil didapatkan oleh GPX kali ini. Sangat berbahaya, sementara sudah ada maksimum charge juga memukul mundur posisi dari Chell. Oh my Ele nggak god, mati loh. Ele-nya benar-benar menjadi samsak tentunya untuk teman-teman dari GPX ladies. Bahkan sekarang Mountain Choker kembali dibuka reveal position. Sementara itu Kiwin masih tetap nempelin ke arah seorang Kaye. Dia gak bakal ninggalin aja kecil tercinta dari GPX ladies tentunya. Tapi Ele benar-benar jadi preman banget. Maju lo sini, maju lo sini. Masih tebel gua dan sekarang bahkan di depannya masih bisa untuk dihancurkan. Tapi buat teman-teman Skeleton Era, mereka harus defense tenaga Cini bahkan juga belum fight wave. Salah satu item dengan magic penetration tertinggi di Land of Dawn. Betul sekali, karena Lordnya juga udah mulai mau datang nih, tapi untuk pushnya sebenarnya kurang maksimal. Karena kita bisa melihat 3 lane yang datang satu persatu sehingga mudah untuk di clear. Namun kali ini kita bakal melihat di mana Lordnya sudah mulai menabrak ke arah ini. Bisa pastinya untuk di clear dulu dari Lordnya, namun di bagian depan sudah ada Ele. Begitu juga dengan Palanir di bagian depan, namun sayangnya Palanir harus tumbang. Start yang sangat baik sebenarnya dari All, berhasil mendapatkan 3 target barusan. Vival juga menjadi korban. Kali ini mulai terbuka dari base-nya. Vivian mulai low, order belian di bunda